Oleh karena itu, ya Profesor Ova Emilia sebaiknya buka seterang-terangnya, jangan hanya di dalam podcast internal semacam arisan, ya, yang menjawab UGM, yang bertanya UGM juga, yang bertanya UGM, yang menjawab UGM, berani keluar gitu loh. Persiapannya nggak ada karena semua sudah dalam kepala ya. Terus mengomentari sedikit dari statement dari Profesor Ova Emilia sebagai Rektor UGM, ya, bahwa the devil is in the details. Artinya jangan jump into conclusion, jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Oke. Pertama, kenapa tidak bisa dijawab lembar pengesahan penguji yang tidak ada di skripsi Joko Widodo, ya, yang disimpulkan atau dicari tahu kebenarannya oleh Profesor Sofyan Effendi, mantan Rektor UGM tahun 2002 sampai 2007, bahwa skripsi tersebut ternyata tidak pernah diuji dan isinya merupakan contekan atau duplikat dari pidato dari Dr. Sunardi. Itu dijawab dulu. Kalau memang ada ratusan atau bahkan ribuan skripsi di UGM pada tahun itu yang tidak memiliki lembar pengesahan penguji, maka sebegitu bobroknya kah UGM pada zaman itu? Sementara universitas swasta saja, ya, yang belum dikenal oleh publik itu syarat administrasi, kelengkapan skripsi itu sangat-sangat mutlak. Dan itu tidak bisa juga dijawab oleh Profesor Kuncoro sebagai mantan Ketua Dewan Guru Besar UGM ketika saya wawancara di Rosi kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa tidak dijawab lembar transkrip nilai yang ditunjukkan oleh Dirtipidum yang tanpa tanda tangan dekan maupun pembantu dekan, tanpa stempel dan tulisannya nilainya bertulisan tangan, ya, yang kami jumpai berbeda jauh dengan format baku yang kami miliki dari transkrip nilai seseorang yang lulus di tahun yang sama dari Fakultas Kehutanan, di mana formatnya sangat baku, ada stempel, ada tanda tangan yang otoritas seperti dekan maupun pembantu dekan. Yang ketiga, bisa dijelaskan tidak nilai-nilai mata kuliah dasar umum, statistik, fisika, matematika yang bernilai D, ya, yang seharusnya itu tidak boleh untuk mencapai kelulusan di UGM. Jadi proses-proses akademik atau proses-proses pembelajaran yang dilalui oleh Joko Widodo itu justru menguatkan analisa kami dan justru mementahkan argumentasi dari Profesor Ova Emilia, ya, dan banyak lagi dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Oleh karena itu, ya, Profesor Ova Emilia sebaiknya buka seterang-terangnya, jangan hanya di dalam podcast internal semacam arisan, ya, yang menjawab UGM, yang bertanya UGM juga, yang bertanya UGM, yang menjawab UGM, berani keluar gitu loh. Rakyat bersuara misalnya, ya. Stasiun TV semua, saya kira semua stasiun TV itu sudah mengundang Rektor UGM atau Wakil Rektor UGM, tetapi tidak ada yang berani. Kenapa pengecut kalau benar? Gitu loh. Anda bertanggung jawab terhadap sejarah Republik Indonesia ini, ya, terkait dengan ijazah yang dipakai oleh Joko Widodo sebagai calon presiden 2014 dan 2019. Oke, untuk pemeriksaan hari ini 2 video sudah saya jelaskan secara detail pada hari Jumat, membutuhkan 49 pertanyaan. Sisa sekitar 9 video lagi, ya, saya akan menjelaskan secara teknis pelan-pelan, karena ini untuk membuktikan bahwa nilai yang mempersatukan kami adalah nilai-nilai saintifik, ya, bukan yang lain, bukan propaganda politik, bukan agenda-agenda lainnya. Oke, begitu ya. Baik. Terima kasih.